akan kita lihat perkembangan. Untuk Martin Paes gimana? Martin Paes kemarin Pak Erik sampaikan insya Allah September sudah bisa main. Oh gitu ya? September ya? Yakin Pak ya? Menurut Pak Erik gitu. Perlu pakai sidang arbitrase? Ya itu tetap ya? sedang diinikan dengan PSSI. Nanti kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys, video hari ini kita akan react satu lagi video dari channel Gals berkenaan dengan Martin Paes kan, yang dikatakan boleh bermain pada bulan September nanti guys untuk kualifikasi Piala Dunia round ketiga guys. Mari sama-sama kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia guys. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel guys. Itu dia beritanya guys. Martin Paes. Padu guys cakap. Jadi save yang dibuat oleh Martin Paes ini ketika bulan Juli sudah WNI berjalan dan PSSI masih terus berjuang untuk mengurus segala hal yang ada untuk round 3, di mana salah satunya adalah terus melakukan pendekatan ke pemain-pemain grade A yang memang butuh waktu. Akan tetapi, menurut Menpora, Dito Aryo Tejo, ada peluang besar jika urusan Martin Paes ini segera bisa menemui titik terang. Sehingga di bulan September nanti, kiper yang sedang dirumorkan akan ke Empoli itu udah bisa main bagi timnas Indonesia. Empoli, guys. Tentu saja hadirnya Paes setidaknya bisa membuat publik tanah air ayem, karena bagaimanapun kualitas Martin Paes memang sangat dibutuhkan tanpa sedikit pun kita mengurangi respect ke Hernando. Di sisi lain, tim Cahill yang dalam beberapa waktu terakhir cukup intens menyoroti soal sepak bola Indonesia, secara khusus dan tersirat memberikan peringatan kepada timnas Australia agar benar-benar menyiapkan tim sebaik mungkin. Karena selain Jepang dan Arab Saudi, Indonesia adalah ancaman nyata, dan ia pun berpesan kalau ini akan jadi Indonesia yang jauh berbeda dibandingkan saat tim Kangguru menang 4-0 di Piala Asia. Sehingga bagaimanapun ia meminta semua elemen timnas benar-benar fokus menatap setiap laga, khususnya saat melawan Indonesia yang di matanya bukanlah sebuah tim yang terlihat ada di ranking 134 FIFA. Sampai detik ini Timnas Mania masih dibuat deg-degan sekaligus penasaran terkait proses penambahan pemain ke Timnas Indonesia. Maklum, meskipun beberapa nama pemain udah mencuat ke publik, akan tetapi sampai narasi ini ditulis pun masih belum terlihat tanda-tanda bakal here we go. Namun, kita juga harus ingat kalau PSSI yang sekarang memang terkenal suka bekerja dalam mode senyap. Sehingga apapun itu, benar seperti apa yang dikatakan Pak Arya Sinulinga, kalau kita harus percaya penuh kalau PSSI akan melakukan yang terbaik agar Timnas Indonesia bisa bersaing di round 3 nanti. Nah, dari sekian nama, mungkin Martin Paes adalah yang benar-benar dinantikan kabarnya. Sebab ini pemain kan udah WNI. Hanya saja masalah di statuta FIFA itu yang membuat Paes belum bisa debut untuk Timnas Indonesia. Sempat bikin publik tambah deg-degan kalau namanya nggak masuk ke dalam agenda CES sampai bulan Oktober mendatang. Akan tetapi PSSI sendiri mengkonfirmasi masih akan berjuang lewat celah yang ada di FIFA. Nah, baru-baru ini Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan kalau soal urusan Martin Paes ini sedikit lagi bisa menemui titik terang, yang mana ia menjelaskan jika peluang Martin Paes untuk bisa bermain bahkan sejak bulan September itu sangat terbuka. Akan tetapi ia tetap meminta doa dan dukungan serta kesabaran masyarakat agar semuanya bisa segera clear sesuai rencana. Ini akan kita lihat perkembangan. Untuk Martin Paes gimana? Martin Paes kemarin Pak Erik sampaikan insya Allah September sudah bisa main. Oh gitu ya? September ya? Yakin Pak ya? Menurut Pak Erik gitu. Perlu pakai sidang arbitrase? Ya itu tetap ya? sedang diinikan dengan PSSI. Nanti kita akan lihat perkembangan. Ya, oke.
Ya, berkaca dari apa yang diutarakan Pak Menpora, tentu ini menjadi angin segar bagi kita semua. Sebab bukan apa-apa, di level seperti round 3, memang kita butuh sosok kiper yang benar-benar punya level tinggi, selain tentunya striker. Dan jika Martin Paes ini urusannya bisa clear sesuai rencana, maka PSSI bisa lebih fokus ke pemain lain, misal Kevin Dix ataupun Ole Rumeni. Memang kelihatannya begitu kejam, menyingkirkan nama mereka yang udah jadi andalan selama ini. Tapi dalam sepak bola, apalagi di level timnas, jelas yang dinilai adalah kualitas. Terlebih Koshin ini kan dikenal sebagai pelatih yang fair, yang mana artinya ya tak segan kok mencadangkan siapapun itu yang dirasa underperform. Jadi ya ibaratnya siapa yang siap, ya dia yang main. Kalau ada yang tanya, lah kok Marcelino main terus? Mungkin kami juga akan balik bertanya, emang siapa playmaker di timnas sekarang yang bisa mengisi posisi Marcel? Maka dari itu kami pun juga berharap pemain seperti Eliano Reinders bisa juga dibujuk-bujuk paling tidak di awal tahun depan udah bisa membela Indonesia. Atau minimalnya pemain seperti Sam Evil yang baru aja kembali masuk ke tim utama NAC Breda bisa ikutan main karena sejatinya ia adalah seorang playmaker. Tapi ya kalian tahu sendirilah, kalau kualitas Sam Evil dianggap Coach Indra Syafri masih kalah dari pemain seperti Jidabin, sehingga nggak ikut direkomendasikan untuk dinaturalisasi. Ya moga-moga aja sih kasus Tijani Reinders nggak akan keulang lagi. Karena potensi Sam Evil ini emang bagus gitu loh. Intinya semua berhak membela timnas Indonesia asal udah jadi WNI dan kualitasnya emang ada gitu loh. Di sisi lain, melihat gimana pergerakan PSSI yang seserius ini menyiapkan tim, membuat legenda timnas Australia, Tim Cahill, meminta semua elemen tim Kangguru untuk waspada betul. Yap, selain Jepang dan Arab Saudi, Indonesia juga dinilai punya potensi untuk menciptakan kesulitan berarti bagi Australia. Dan sudah pasti, ia mengingatkan jika tim yang akan dihadapi Australia di round 3 sudah jauh berbeda dan berkembang dibandingkan saat mereka menang 4-0 di Piala Asia. Alasannya pun masuk akal. Di bawah Erick Thohir, Cahill menilai progres sepak bola Indonesia secara umum emang luar biasa, apalagi untuk timnas dengan adanya pemain keturunan di Eropa. Cahill menilai ini adalah sebuah langkah bagus, di samping Indonesia juga punya generasi bagus di tim kelompok umur. Belum lagi soal liga dan beberapa klub di Indonesia yang dianggapnya udah mulai tertata dibandingkan era-era sebelumnya. Saya pikir itu yang paling penting dalam diskusi yang saya lakukan dengan sepak bola dan pemerintah Indonesia adalah selera untuk sepak bola di sini. Tetapi pada saat yang sama baiknya dengan timnas Indonesia. Banyak pemain yang bermain di Belanda dengan darah Indonesia yang sekarang bermain untuk timnas. Saya pikir dengan kompetisi juga, dengan memiliki 18 tim dengan 8 pemain asing. Jadi ya, saya telah banyak mempelajari sepak bola di negara ini. Mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin sepak bola di Indonesia. Liga adalah poin yang sangat bagus untuk Indonesia karena memiliki penggemar yang bersemangat dan para pemain muda yang bagus. Tidak hanya bermain di liga domestik, mereka juga merumput di liga luar negeri. Saya berharap yang terbaik untuk semua tim. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang bagi kita semua. Kita lihat ada 3 grup yang sangat sulit. Tetapi, ini adalah hal terbaik tentang kualifikasi Piala Dunia. Ucap mantan pemain Everton itu dikutip dari bola.net. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita percaya aja kalau PSSI pasti akan melakukan yang terbaik agar timnas Indonesia bisa bersaing di grup C, round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan harus diakui, emang bukan hal yang mudah untuk membujuk pemain grade A untuk melepas status Uni Eropa mereka demi Indonesia. Sebab itu juga akan berkaitan dengan karir mereka ke depannya, terutama untuk pemain yang usianya di bawah 25 tahun. Maka dari itu, kita juga harus memberikan apresiasi kepada pemain diaspora yang sekarang udah resmi membela Indonesia, terutama seperti Justin, Ivar, Rafael, Nathan, Elkan, Jens Raven, dan Bang Jai, yang mau mengorbankan privilege mereka di Eropa untuk menjadi WNI. Oleh karenanya, sangat kebangetan dan gak punya hati nurani sekali jika masih ada yang menyebut pemain diaspora ini nggak nasionalis atau apalah. Kan sekali lagi kita nggak bisa milih di mana dan dari siapa kita ini lahir.
Jadi jangan kepala batu, hanya karena dalam tanda kutip mereka-mereka lahir dan besar di sini, lalu seenak yang ngatain pemain diaspora sebagai orang asing. Karena jika semua udah berkaitan dengan merah putih, ya udah tinggal dukung aja, apa susahnya sih? Wongnya nggak dosa juga gitu kan? Gitu aja kok nyinyirnya minta ampun. Susah emang. Alright guys, itu dia telah dikonfirmasi kepada Bapak Menpora bahawa pada bulan September nanti kemungkinan insyaAllah Martin Paes boleh bermain untuk Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia round ketiga guys. Kita doakan sama-sama semoga Martin Paes dapat bermain guys. Dan daripada itu kita harapkan juga beberapa pemain kelas A seperti Oleg Ramani, Kevin Dix dapat dinaturalisasi dan bermain dalam Timnas Indonesia guys. Alright guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk like video ini guys. Terima kasih pada teman-teman yang telah subscribe. Kepada teman-teman yang belum lagi subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.